Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dan halo adik-adik semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan di hari ini ke-33 dalam belajar di rumah bersama Dani TV untuk segmen yang kelima. Selama 30 menit ke depan kita akan belajar untuk kelas 5 dengan tema 2-nya adalah udara bersih bagi kesehatan dan subtema 3 memelihara organ pernafasan manusia. Dalam pembelajaran ketiga, guru yang akan mengajar adalah Ibu Yulia dari SD Al-Hufaz School Payakumbuh. Langsung saja kita mulai dan kita persilahkan Ibu Yulia untuk memberikan materi pelajaran di pagi ini. Kepada Ibu Yulia disilahkan. Terima kasih Ibu Nova. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran daring kelas 5 bersama Denai TV. Sebelum kita memulai pembelajaran, perkenalkan, nama Mu'alimah Yulia, biasa dipanggil Mu'alimah Lia. Mu'alimah mengajar kelas 5 di SD Al-Hufaz Payakumbuh. Teman-teman semuanya, dalam 30 menit ke depan, insya Allah Mu'alimah akan membersamai teman-teman dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini negara kita sedang dilanda oleh COVID-19. Untuk itu, Mu'alimah menghimbau teman-teman semua agar selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan pakai sabun, selalu memakai masker, kemudian jaga jarak dan menjauhi kerumunan. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Silahkan teman-teman angkat iyadunnya dan tundukkan roksunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara menjaga organ pernapasan manusia. Allah telah memberikan kita organ pernafasan yang sangat sempurna. Untuk itu, penting bagi kita menjaga organ pernapasan kita. Nah, teman-teman, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita adalah dengan menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Sehingga, kalau lingkungan kita sehat dan bersih, tentu kita akan mendapatkan udara yang segar, sehingga organ pernafasan kita juga akan terjaga dengan baik. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, landasan pembelajaran kita pada hari ini adalah Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Nah, silahkan teman-teman buka Al-Quran teman-teman dan cari Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 57 dan kita baca bersama. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai di hari ini adalah yang pertama, setelah membaca, teman-teman mampu memberikan informasi terkait pertanyaan 5W1H. Yang kedua adalah setelah membaca dan mengamati gambar, teman-teman bisa memahami dan bisa menjelaskan tentang pelaku ekonomi. Tujuan yang ketiga, setelah membaca dan mengamati gambar, teman-teman bisa mengidentifikasi cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, teman-teman, silahkan diperhatikan teks berikut ini. Di sini ada teks yang berjudul Gerakan Pungut Sampah diluncurkan oleh Kota Bandung. Teman-teman bisa melihat di layar televisi teman-teman. Nah, supaya kita mudah memahami sebuah teks, maka kita bisa memberikan pertanyaan 5W1H terhadap teks tersebut. Contohnya adalah untuk W yang pertama adalah what, yaitu apa. Apa nama program yang diluncurkan Kota Bandung
dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Nah, W yang kedua adalah di mana, yaitu where, di mana kegiatan gerakan pungut sampah dilakukan. Untuk W yang ketiga adalah who, siapa. Siapa saja yang ikut dalam kegiatan gerakan pungut sampah. Untuk W yang keempat adalah why, yaitu mengapa. Mengapa gerakan pungut sampah dilakukan oleh warga Kota Bandung. Sedangkan untuk W yang kelima adalah when, yaitu kapan. Kapan kegiatan gerakan pungut sampah dilakukan. Sedangkan untuk H-nya adalah how, yaitu bagaimana cara warga dalam mengaplikasikan kegiatan gerakan pungut sampah. Nah, teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah lagi untuk memahami teks ini, kita bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah kita tuliskan tadi. Nah, contohnya adalah, apa nama program yang diluncurkan oleh Kota Bandung dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup? Maka kita bisa memberikan jawabannya, yaitu nama program yang diluncurkan Kota Bandung dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup adalah Gerakan Pungut Sampah. Sungguh mudah ya teman-teman. Nah, sekarang silahkan teman-teman kerjakan untuk pertanyaan yang kedua sampai 5 di buku latihan teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai manusia dan sebagai makhluk ekonomi, tentu kita selalu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi merupakan satu kesatuan yang sulit kita pisahkan. Tetapi teman-teman, kegiatan ekonomi berpusat dalam 3 hal, yaitu kegiatan produksi, kemudian kegiatan konsumsi, dan juga distribusi. Apabila kita tidak cermat, maka sampah bisa menumpuk di dalam kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Misalnya seperti kegiatan produksi, tentu ada limbah, dan juga kegiatan konsumsi juga menghasilkan sampah. Jadi jika kita tidak bijak, maka sampah bisa menumpuk di lingkungan kita. Nah, silakan teman-teman perhatikan di slide kita, yaitu dalam kegiatan ekonomi terdapat beberapa pelaku ekonomi yang terlibat baik secara ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup besar. Nah, sekarang apa ya itu pelaku ekonomi? Nah, benar sekali. Teman-teman, pelaku ekonomi pengertiannya adalah individu, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, maupun kegiatan distribusi. Silahkan teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar yang menyatakan bahwa di sini ada seseorang yang membuat sepatu. Nah, pada saat orang membuat sepatu ini namanya kegiatan produksi teman-teman. Dan orang yang membuat sepatu ini namanya produsen. Jadi mereka saling berkaitan. Kegiatan ekonominya adalah produksi sepatu dan pelaku ekonominya adalah produsen sepatu. Kegiatan ekonominya adalah produksi sepatu dan pelaku ekonominya adalah produsen sepatu. Begitu juga untuk kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Sedangkan untuk konsumsi. Nah, teman-teman, kita semua sudah tidak asing lagi dengan kegiatan konsumsi. Karena setiap hari kita selalu mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Nah, kita melakukan kegiatan konsumsi itu namanya konsumen. Jadi kegiatan ekonominya konsumsi, sedangkan pelaku ekonominya disebut dengan konsumen. Berikutnya adalah jenis pelaku ekonomi. Ada 5 jenis pelaku ekonomi teman-teman. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Yang kedua adalah perusahaan. Yang ketiga adalah lembaga keuangan. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Dan yang kelima adalah pemerintah. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga memiliki 2 peran penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai konsumsi dan juga sebagai penyedia faktor produksi, seperti tenaga kerjanya, kemudian lahannya, kemudian juga bahan baku untuk kegiatan produksi.
Adapun tugas pokok dari rumah tangga keluarga ini adalah mereka bekerja, kemudian mereka mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka, yaitu berupa gaji atau upah. Nanti mereka akan membelanjakan gaji mereka, kemudian mereka juga bisa menabung serta mendapatkan hasil dari tabungan mereka, kemudian mereka juga membayar pajak. Berikutnya adalah perusahaan. Perusahaan sudah tidak asing ya teman-teman. Perusahaan merupakan segala bentuk usaha yang bergerak dalam bidang bisnis yang tetap dan terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Adapun tugas pokok dari sebuah perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa, kemudian memakai semua faktor produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumsi. Yang ketiga adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk membantu keuangan sebuah negara. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Tugas masyarakat luar negeri adalah untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, serta dia juga melakukan investasi terhadap negara kita. Nah, yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang berperan penting dalam perekonomian sebuah negara, di mana tugasnya adalah untuk mengendalikan perekonomian negara agar memakmurkan warga negaranya. Adapun dalam bidang ekonomi ini, pemerintah memiliki 3 kebijakan, yaitu ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang mengatur tentang jumlah uang beredar untuk menekan laju inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan keuangan internasional, di mana di sini adalah yang berhubungan dengan dunia internasional berupa perdagangan atau kerjasama dengan luar negeri. Nah, teman-teman, sebagai makhluk ekonomi, tentu kita selalu melakukan kegiatan ekonomi dan kita pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya saja, kita mau mengkonsumsi sebuah masker, artinya memakai ya teman-teman. Ketika kita menjadi konsumen sebuah masker, tentu kita membutuhkan seorang produsen masker dan kita juga membutuhkan distributor masker. Barulah masker tersebut bisa sampai ke tangan kita sebagai konsumennya. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk saling menghargai usaha orang lain. Di sini sudah Mu'alimah sediakan gambar berbagai macam jenis pekerjaan. Di antaranya ada yang bekerja sebagai pedagang keliling, kemudian ada yang pekebun, kemudian pegawai pabrik, kemudian juga pengrajin, dan juga pekerja jasa berupa bengkel, kemudian guru, tukang cukur rambut, kemudian juga ada dokter. Nah, beragam banyak jenis pekerjaan yang sering kita temui. Untuk itu, penting bagi kita untuk saling menghargai. Cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai usaha orang lain adalah menumbuhkan rasa persaingan yang sehat. Kemudian juga tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah meneladani keberhasilan orang lain. Serta yang terakhir adalah menjunjung tinggi jenis pekerjaan orang lain. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah untuk memahami sebuah teks, kita bisa memberikan pertanyaan 5W dan 1H. Kesimpulan yang kedua adalah kita bisa mengetahui bahwa kita merupakan pelaku ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi produksi disebut dengan produsen, pelaku ekonomi konsumsi disebut dengan konsumen, dan pelaku ekonomi distribusi disebut dengan distributor. Dan yang ketiga adalah kita harus menghargai jenis usaha orang lain. Teman-teman, alhamdulillah selesailah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari materi kita hari ini dan semoga semua yang kita pelajari hari ini bisa teman-teman aplikasikan sehingga menjadi pahala bagi kita semua. Tetap Mu'alimah ingatkan,
Selalu teman-teman tingkatkan imun langit teman-teman dengan cara membaca zikir pagi dan zikir sore. Kemudian kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Yulia. Semoga adik-adik semuanya bisa lebih mengetahui tentang pelaku ekonomi dan mengetahui 5W1H. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan belajar untuk kelas 6. Belajar di rumah bersama DNA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.